Tiba-tiba ditelepon sama pihak Kompas TV. Ternyata pihak Kompas TV ini nawarin job, alhamdulillah ya. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana nih podcast dari Babadan Kreatif bekerja sama dengan Visabian FR. Kali ini kita ditemani dengan anak-anak stand up komedi Indramayu. Gimana sih stand up komedi Indramayu berkembang di Indramayu ini? Mau tahu aja seperti apa ceritanya nih? Langsung aja nih. Kita sudah ada dengan siapa nih di sini nih? Dari mulai yang sini dulu, kanan dulu. Siapa nih? Ntar saya mau klarifikasi dulu. Oh iya. Klarifikasi apa nih? Tadi bilangnya anak-anak. Oh iya. Udah gede mas. Jadi manggilnya siapa? Panggilnya Om. Om. Oh boleh. Dengan Om siapa nih di sini? nih? Saya dengan Mas Debi. Mas Debi. Dan di sebelah sini ada siapa? Saya Bambang Sutarno, biasa dipanggil Tarno, kayak pesulap ya. Oh iya. Prok gitu ya. Iya, tolong dibantu aja lah. Oke, kita langsung aja nih ya ngobrol-ngobrol tentang stand up comedy di Indramayu ini seperti apa sih perkembangannya, awal mulanya stand up comedy Indramayu berdiri di sini tuh seperti apa sih? Sok dari mana dulu nih? Awal berdiri. Ya, awal berdirinya. Awal berdiri itu dulu itu duduk dulu. Oh, duduk. Lampau ya. Nah, mas, jadi awal berdirinya tuh mas tahun 2012. Wah, sudah lama ya? Sudah lama. Nggak lama-lama banget sih mas. Awal lama tuh sebelum Masehi. Makanya 2012 dideklarasiin bahwa kita itu tergabung dan terkumpul sebagai suatu komunitas stand up komedi. Nah kebetulan pada waktu itu tahun 2012 itu saya belum ada karena waktu itu saya masih SMP mas. Nah setelah tahun 2012 generasi ke generasi. Sebentar saya potong. 2012. Iya. Itu Anda masih SMP? Masih SMP. Muka Anda boros sekali. Oke, lanjut. Sorry. Nah, pada waktu berdiri di tahun 2012, saya kurang tahu sejarah secara spesifik, secara persisnya mas. Karena waktu pas saya masuk gabung sama komunitas ini, ada konflik internal di tubuh komunitas. Jadi saya kurang tahu banyak tentang sejarah stand up. Tapi yang saya tahu persis itu tahun 2012 bahwa pendeklarasian komunitas ini tahun 2012. Nah, kapan saya bergabung? Saya waktu itu gabung di tahun 2016, 1 tahun setelah saya lulus. Itu pun awalnya karena ya tahu sendirilah ya, lihat di TV gitu mas. Berarti itu kalau sekarang kan stand up comedy itu kan ada 2 ya. Iya. Di ajang Televisi gitu ya. ada stand up comedy Indonesia yang saya tahu di Kompas. Dan ada yang di SCTV namanya apa? Suca. Indosiar. Oh iya, Suca, sorry. Suca Indosiar. Suca. Malu. Tahu. Akademi. Iya. Itu tuh Mas Taro juga sama bergabungnya sama dengan Mas Debi. Kalau saya beda, saya merupakan anggota baru. Soalnya saya gabung ke komunitas itu waktu akhir 2018. Tapi kebetulan di sini menjabat sebagai ketua ya yang sekarang. Alhamdulillah ketua diberi saya sebagai ketuanya. Terus Tepuk dulu dong. oh iya, tepuk tangan dulu dong. Terus saya mau nanya nih sama mas-mas sekalian nih. Stand up comedy itu kan bukan hal yang mudah sebenarnya ya. Benar. Ini adalah gaya baru komedi diambil dari luar negeri. Yang saya tahu dulu itu ada Taufik Safalas kalau nggak salah ya. Salah, Mas. Oh salah. Iya, waktu pertama kali itu ada namanya Mr. Ramon Papana. Oh, soalnya yang di TV itu memang yang saya tahu hanya Taufik gitu. Kalau Almarhum ya. Taufik Safalas tahu saya pemain ini Mas, Kuda Lumping. Bukan Black Blue bukan. Bukan. Iya. Itu Ramon Papana berarti yang pertama mengawal. Ramon Papana, the first people who Inggris Stand up comedian. Terus nih untuk oke lah, yang pertama kali mungkin saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tahu Taufik Safalas. Itu tahun berapa? Itu kan sudah lama berarti Udah kan lama. artinya
stand up comedy ini berkembang dari situ kan. Terus akhirnya sampai ada muncul-muncul pionir seperti Panji, Panji. siapa lagi? Raditya Dika juga. Dan sebagainya ya. Nah, untuk sampai ke daerah sendiri, nah mas-mas mencoba stand up comedy itu kan mungkin dari TV ya. Iya. Nah, Iya. awal mulanya tuh kalian belajar stand up comedy itu apa namanya? Seperti apa gitu? Susahnya gitu. Mulai dari penulisan kan materi penulis ya. Iya. Dan ide-idenya itu dari mana gitu? Mungkin dari siapa dulu? Kalau saya awal belajar itu otodidak sih. Saya juga sebelum belajar stand up comedy belum gabung sama komunitas juga, soalnya kan belajar sendiri gitu, lihat-lihat di YouTube. Terutama kan komik favorit saya itu kan Uus ya. Jadi saya awalnya itu lihat materinya Uus gitu, kayak gimana sih cara menulis stand up juga gitu. Kayak cari tutorialnya di YouTube juga. Jadi saya belajar sendiri, terus juga kayak belajar act out gitu kan sama di YouTube juga sama komika favorit saya Uus. Situ saya belajar, akhirnya ya gitu terjun ke dunia stand up setelah belajar sendiri. Kalau Mas gitu. Devi Jatuh nggak mas? Enggak. Kalau Mas Devi sendiri, Kalau belajar komedi ya, pertama kali tahu komedi itu saya menyadari komedi itu sebagai sebuah produk karena di situ ada kita mengacu pada satu acuan ilmu. Nah, satu acuan ilmu contohnya ada yang namanya struktur di dalam komedi yang berbentuk stand up komedi. Nah, strukturnya itu berupa salah satunya ya setup dan punchline. Nah, kalau kita menyesuaikan cara berkomedi kita dengan acuan ilmu tadi, nah maka kita sah disebut sebagai seorang komedian yang membawakan sebuah seni stand up komedi. Tapi di luar dari itu, maka itu tidak disebut sebagai stand up komedi. Nah, kalau saya sendiri belajarnya dari mana? Saya belajar dari apa yang saya lihat dan dengar Izekli. Izekli maksudnya pada saat sesuatu itu saya pikir lucu. Nah, karena komedi itu sesuatu yang unik mas. Meskipun kita punya formula, nah kadang-kadang yang kita pikir lucu belum tentu Ke orang lain lucu gitu ya. disetujui orang lain lucu juga, karena kembali kepada dasar komunikasi tersebut. Komunikasi itu gaib. Apa yang kita lempar tidak sama dengan apa yang orang lain tangkap. iya itu. Nah, kalau kita ngomongnya, kita nih maksudnya lucu nih, tapi orang lain yang merasa itu kurang baik buat dirinya, maka ujung-ujungnya tersinggung. Nah itu susahnya komedi itu. Apalagi sekarang kan kita bisa berbicara di tahun sekarang. Oke lah, saya juga menyukai stand up comedy dari tahun 2012. Dan di situ mulai berkembang hingga akhirnya ada kompetisi yang sekarang yang tadinya ada satu, sekarang ada dua. Dan makin berkembang, makin populer oleh kalangan remaja, mahasiswa khususnya. Nah, sekarang juga kan dibarengi dengan arah sensitivitas. Ketika dulu berkomedi, entah itu mencangkut tentang agama, tentang Politik, segala macam politik, kita itu masih fine gitu. Sekarang ini kan sebagai tantangan ya. Nah, untuk stand up comedy di Indramayu sendiri, di nasionalnya aja sudah seperti ini, kita bisa lihat sendiri sudah mulai meredup. Nah, untuk di daerahnya sendiri nih, seperti kalian nih, untuk cara merekrut anggota baru atau mungkin secara perkembangan juga seperti apa gitu, masih latihan kah atau gimana gitu? Saya dulu ya. Kalau rekrutan anggota kita fleksibel dalam arti kita nggak ada ospek-ospekan, kita nggak ada mekanisme yang resmi supaya orang itu sah menjadi anggota dari stand up comedy Indramayu. Asal orang itu mau, misalnya mau main dulu lah, mau main, mau gabung, mau ikut, nah mau belajar terakhir. Ini kalau misalkan saya nih mau gabung nih, caranya gimana nih? Ya Caranya? bisa ketik reg. Pakai Ada SMS. sosial medianya kan ya. Buat Ada. teman-teman nih, buat teman-teman yang tertarik untuk sekedar mencoba. Ini kan komedi, stand up komedi kan komedi dari luar ya, bukan dari sini. Kalian penasaran, pengen tahu gitu seperti apa stand up komedi, seperti apa juga role mode-nya untuk
penulisan dan sebagainya bisa cek deskripsi ya. Nanti ada link Instagram Indramayu IM ya. Underscore ya. Iya. Underscore IM. Pakai dot. Oh, pakai dot. Standupcomedy.im. Nanti ada lah linknya di deskripsi ya. Lanjut nih untuk pengalaman sendiri nih. Pengalaman kalian yang pertama kali, kan kita tahu kan ya, yang namanya stand up comedy itu kan ada open mic sebagai pelatihan dan ada show-nya. Show-nya itu kalian pertama kali di mana itu dan kesannya seperti apa? Saya dulu ya. Yes. Kalau pertama kali saya open mic itu ini waktu ikut acara pensi di kampus. Itu waktu 2017. Masih awal-awal belajar banget lah ya. Terus juga masih ini sih karena masih belum paham cara penulisan atau gimana. Jadi saya masih pakai materi orang di YouTube, dapat di YouTube. Saya open mic. Diperbolehkan seperti itu? Sepertinya tidak boleh ya. Soalnya itu kan hak kalau dalam komersil tidak boleh. Maksudnya kita dibayar untuk tampil. Nah, itu kurang etis Mas. Iya sih benar. Kecuali latihan. Iya itu juga sebagai latihan saya juga. Soalnya kan masih awal-awal banget ya. Terus juga masih belum bisa nulis caranya gitu ya. Jadi saya pakai materi orang, dibawa ke pensi. Ternyata materinya itu nggak pas gitu sama audiensnya gitu ya. Sedangkan audiensnya itu kayak kebanyakan kan mahasiswa, sedangkan saya bahasnya itu kayak kebiasaan kayak perbedaan tentang aktivitas orang tua atau apa gitu. Intinya kayak nggak nyambung gitulah sama pembahasan. Iya. Jadi kelihatannya kayak garing gitu. Terus juga pertama kali open mic itu deg-degan banget sih, nervous banget. Terus juga takut materinya nggak hafal gitu ya. Soalnya kan itu kan materinya kayak ngehafal kan, ibaratnya kayak bukan dari pengalaman pribadi gitu ya. Iya. Otomatis sering kayak nggak hafal gitu sih. Ngeheng gitu ya? Seperti itu. Black. Oh, Mas Demi sendiri pertama kali show dan Pertama kali show spektakuler kayaknya. Oh iya. Gimana itu? Semua orang tertawa. Soalnya yang nonton keluarga saya. Kalau show yang pertama kali itu ada sih di salah satu kampus di Indramayu di situ. Dan penontonnya lumayan banyak. Tadi kata Tarno gimana tadi pertama? Yang mana? Open mic pakai materi sendiri. Pakai materi orang maksudnya. Orang lain. Iya, maksudnya materi orang. Tadi kembali lagi saya tegasin kalau pakai materi orang itu bagus untuk pelatihan supaya kita lebih untuk percaya diri aja. Nah, sama halnya seperti orang-orang cover lagu. Oh iya benar. Kalau suara mereka bagus kan. Tapi kalau membawakan karya seni sendiri gitu, maksudnya lagu sendiri yang walaupun suaranya bagus tapi lagunya jelek, orang nggak akan mandang suaranya, tapi lagunya. Nah, untuk dirinya sendiri pun ketika kita tampil, walaupun kita cara ngomongnya bagus, ya kan, pembawaan fisik kita bagus, intonasi, artikulasi dan segala macam bagus, tapi apa yang kita sampaikan zong gitu, jelek. Iya benar. Nah, ini juga pesan juga untuk teman-teman yang mau belajar. Jadi nothing more at the first time gitu. Wow. Boleh. Nggak ada sesuatu yang bagus di awal. Iya. Jadi nggak usah bingung. Kalau mau ya just do it aja. Just do it. Nah, Just do it. karena ya sesuatu itu seperti selayaknya Al-Quran gitu. Wow. Bagaimana? Gimana? Diturunkan berangsur-angsur. Iya, Jadi benar. ilmu yang kita dapat dari sesuatu yang kita lakukan, ya mau nggak mau akan berangsur-angsur, nggak akan menjadi perfect di awal. Gitu. Iya. Jadi mungkin pengalaman masing-masing untuk pertama kali itu sulit ya sebenarnya ya. Sulit sih. Lebih ke audiens ya, audiens. Nah, ini Tadi ya, yang ke audiens. Nah, komedi itu kita itu harus relate dengan apa yang menjadi selera orang. Nah, kayak tadi Tarno kan bilang Materinya nggak sesuai gitu sama audiensnya. orang nggak suka. Iya benar. Seperti halnya masakan. Kita bawa makan makanan baru dari Arab. Kita sajikan pada orang-orang Padang. Yang mereka tuh suka Padang. Makanan Arab yang sama sekali belum pernah mereka makan. Dan kita sajikan. Saya yakin jarang, maksudnya
hanya 1-2 orang yang benar-benar menikmati karena dia paham seni dari satu masakan. Tapi yang lain kalau di luar dari kebiasaan rasa yang dia rasakan maka disebut aneh. Nah, Iya sih benar. sama. Jadi tergantung dari audiens. Misalkan kita lagi stand up di lingkungan TNI, maka kita bahas seputar TNI. Ya. Jangan seputar badut. Beda. Iya. Sekarang Nggak gini, nyambung saya mau potong sebentar. Ada sponsor Bang. Oh, Ada sponsor gitu. oh ada sponsor. Oh iya nih, sponsor Udah kita nih. muncul. Sponsornya, oh beda lagi. Oh ada sponsor nih, waduh. Dari siapa nih? Yang ditunggu-tunggu. Waduh, berarti ini kita nggak butuh ini. Minggir. Nggak butuh ini. Padahal kita baru saja Baru dapat pasang gitu sponsor ya. loh. Ternyata beda lagi. Sponsor ya? Terima kasih buat Tika. Tika. Bener ya? Tika ya? Iya. Nih, Tika nih. Dikasih dalgona coffee. Dikasih kopi buat minuman. Ini dari di mana nih? Belinya kalau mau beli Tika? Jalan Jenderal Sudirman Bang. Jalan Jenderal Sudirman nih. Yang mau beli Tika, Di depan Mr. Frozen. di dekat apa? Depan Mr. Frozen. kalau nggak Mr. Frozen tuh ya, yang di samping toko baju tuh ya. salah. Iya. Di depannya nih ada Tika nih kalau mau minum nih Tika nih. Tuh, Kita Tika. coba dulu ya kawan. Menjilat. Mas, kalau bubur kan ada yang tim nggak diaduk sama. Oh iya. Oh iya, Saya tim diaduk dong. saya tim diaduk Saya dong. nggak dikocok. Ntar di rumah aja lah. Aduh, terima kasih nih untuk Tika nih. Semoga sukses selalu Usahanya ya. lancar. Terus juga beneran nih, Enak sih. enak nih. Pokoknya kalian yang mau coba di depan apa namanya? Mr. Frozen di Jalan Jenderal Sudirman. Dekat ini ya, Gapura Perahu tuh. Nah, itu cari aja. Gila Tika. langsung rosok. Langsung ya, minum Tika ini tenaga menjadi pulih. Luar biasa sekali penjilat kita. Oke, lanjut. Udah ini dibuang aja udah. Minggir. Ini dibuang. Pokoknya selagi gratis ya kesana. Mas. Ini harganya berapa ini? Wah, kurang tahu nanti langsung sana aja. Nanti langsung sana aja ya. Pokoknya ini murah meriah nih kayak ini. Di GoFood ada nggak? Di GoFood ada nggak? Oh, belum ada nih. Rencana tuh. Rencana ini mau ada di Soalnya saya GoFood. orangnya males, Mas. Males. Nanti bisa ke sana aja nih, bisa langsung ke lokasi Jenderal Sudirman. Tika. Ini kayaknya logonya lonceng apa ya? Logo Thailand, Mas. Oh, Thailand. Oh, Kan pagoda. minuman Thailand juga. Oh iya, pagoda. Oke, lanjut ke topik. Lanjut. Sekarang saya mau mengutip tentang pembahasan tadi yang Mas Tarno nih. Katanya awal pertama kali ke mana? Tampil itu kan di Di pensi, iya di pensi. Pensi. Itu Pensi di kampus. outdoor apa indoor? Di indoor, di Oh, gor, di di indoor, gor, di di gor, gor. di gor gitu. Sekarang gini, saya tuh sering lihat kan, nih stand up comedy Indramayu biasanya kalau misalkan open mic di mana? Bisa nih jelasin nih, barangkali nanti teman-teman bisa langsung nyamperin. Ada nggak home base-nya? Kalau home base, Mas Debi deh jelasin home base mah. Home base yang konsisten, persisten gitu ya tempatnya. Di ya kafe dulu sih pernah Mas di kafe Ted gitu. Tanjung Pura. Tapi sekarang udah geser di Sindang. Oh, berarti kurang lebihnya masih musafir lah. Iya, masih Mencari musafir. tempat. Berarti untuk anggota yang Nomaden. iya, untuk anggota yang mau bergabung awal-awal berarti kontak aja langsung ya? Iya, langsung kontak Instagramnya ya, adminnya di di Instagramnya Stand Up Comedy Indramayu atau Bambang Sutarno nih. Terus juga ini kendala untuk outdoor. Kalian kan sering outdoor nih. Iya benar. Apalagi di kafe-kafe ya. Itu kan biasanya ada aja nih orang yang kayak gini atau mungkin tur-tur ke sekolah-sekolah. Kan pernah saya tuh pernah Mas. katanya. Namanya go to school. Go to school ya pernah ya? Kalau COVID-nya udah pamit nih. Mau go to Indonesia school lagi? Mau go to school lagi. Nggak pamit-pamit nih. Kita doakan saja semoga COVID-19 berlalu ya guys. Amin. Terus gini, Lewat ya, tapi belum mudik-mudik. makanya itu juga bingung. Bingung. Betah amat ya. Nih untuk kalian nih nampil di outdoor, pasti kan ada aja nih, misalkan kalian lagi set up, mencoba. Ada orang yang tipe-tipe banyak kan orang. Ada yang menunggu, punchline-nya, ada yang masa bodoh, Ada ada yang yang cuek pacaran, banget. dan ada yang hah lucu. Nah itu cara atasnya kayak gimana tuh? terpaksa. Cara atasnya gimana tuh? Hah lucu. Ngomong dulu.
Gimana tuh cara ngatasinnya tuh? Kalau saya pengalaman outdoor itu waktu perform di mana ya? Sama sih kayak diundang ke salah satu sekolah juga. Itu sama kayak acara pensi juga sih Mas. Itu kan outdoor ya, perform di panggung. Apa ya, kayak susah gitu sih kayak menjalin komunikasi sama audiensnya tuh. Soalnya kan saya di panggung, terus penontonnya kan kayak di bawah gitu tuh. Jadi kayak kurang komunikasinya. Jadi kadang ketika saya menyampaikan materi kurang ger gitu. Terus juga kayak ya sih bener tadi kayak ada yang cuek, ada yang cuman main HP, ada yang ketawanya kayak terpaksa gitu. Iya, Gitu sih tantangannya. Saya juga sempat bikin down juga sih kalau kayak gitu tuh. Misalkan yang menurut saya materi ini bakal lucu nih, tapi ketika disampaikan ke audiensnya, merekanya kayak apaan sih gitu. Jadi itu yang bikin down sih. Oh, Pengalaman saya berarti seperti down itu. ke diri sendiri. Cara atasinya gimana? Atau dibiarkan saja kah atau Kalau cara mengatasinya saya mah ya udah sih langsung lanjut aja gitu ke materi berikutnya. Yang Cari enggak lucu aman. ya udah langsung cari aman. Apa ya kayak enggak gugup diem aja gitu tapi langsung lanjut ke materi berikutnya. Seperti itu sih. kalau Mas Didi gimana nih? Mas Debi nih. Tadi pertanyaannya apa Mas? Pertanyaannya Outdoor. mencoba. Ini Oh, gini-gini, outdoor. Pak. Iya, outdoor itu loh, ngatasin masalah yang orang-orang kayak gitu, lucu gitu. Nah, sebenarnya kan yang orang lain pikir kita sebagai penampil yang salah. Padahal penonton juga ya bisa di posisi salah. Karena misalkan gini, kalau ada penampil stand up komedi gitu, acara stand up komedi. Nah, orang itu harus sepakat dulu kalau dia nonton komedi, maka dia harus sepakat bahwa apa yang disampaikan itu komedi. Meskipun apa sih ya, kok cenderung gitu, cenderung kasar, cenderung sarkas, tapi orang harus sepakat dulu bahwa itu komedi. Nah, masalah di outdoor, orang-orang kan tidak sengaja untuk Menonton. melihat stand up komedi. Nah, bagaimana kita bisa tertawa tanpa kita fokus pada rentetan cerita itu? Karena komedi itu tidak satu kata dua kata lucu. Orang tuh harus dengerin dulu dari awal. Kadang-kadang lucunya taruh di akhir. Kalau orang datang di pas tengah-tengahnya, ya nggak dapet gitu jalan ceritanya. Berarti untuk mengatasinya gimana ini? Ngatasinya ya kita kayak ngobrol, namanya riffing. Oh, dia riffing. Jadi nge-set up panggung, nge-set up penampilan, nge-set up lucunya itu sesuai apa yang kita lihat pada saat itu. Nah, itu menurut saya sih paling susah, Mas. Butuh jam terbang tinggi dan butuh skill kita juga untuk supaya bisa Mengasah kemampuan. mengkondisikan orang-orang. Kadang-kadang kalau kita salah pilih orang aja itu bisa fatal. Sekarang ada orang ngeduk, ya. Mbak, maaf kok bolanya gede banget. Marah. Iya. Traveling kita ya, traveling. Kita harus pilih-pilih mana orang yang sekiranya auranya bagus, sekiranya orangnya friendly. Kalau misalkan Mbak kayak pakai kerudung oranye, biasanya riffing kan kayak gitu. Mbak, saya lihat-lihat Mbak rasa jeruk. Enggak Mas, strawberry katanya. Yang paling susah emang sih di outdoor karena orang apa ya. Karena yang ganggu kita tuh banyak, Mas. Banyak faktornya gitu ya. Kadang-kadang ya, kita lagi lucu-lucunya, maksudnya yang kita ingin sampaikan di waktu ini udah lucunya nih. Tiba-tiba itu tahu bulat datang. Iya, bener. Tahu bulat goreng dadakan, jadi pecah konsentrasi. Iya, Berarti bener. itu adalah salah satu faktor minus dari outdoor ya. Sebenarnya stand up comedy sendiri lebih bagus diadakan di indoor seperti itu ya. Indoor sih. Di indoor pun kembali lagi tadi, Mas. Orang tuh harus sepakat dulu dia tuh sedang nonton stand up comedy. Walaupun di indoor, tapi acara kita itu nyelip-nyelip. Misalkan acara apa kita sebagai Seminar misalnya, acara seminar gitu ya. sebagai penghibur. Susah sih. Dan penempatan waktu tampil juga berpengaruh. Iya, Kalau bener. kita tampilnya setelah
acara doa bersama di maksudnya kayak renungan. Ayo kita renungkan dosa kita, orang nangis kan. Terus tiba-tiba Habis jadi stand up. gitu ya kan nggak nyambung gitu ya. Tapi pernah itu pengalaman seperti itu. Ya belum. Belum, saya juga belum. Misalkan sebelum kita ada anak-anak yatim gitu. Terus ada orang-orang maaf difabel, nangis. Aduh, saya nggak enak hidup, saya mau mati aja. Kan nggak etis, terus kita lihat orang ya apa-apaan ya kita nangis. Langsung stand up. Apalagi kalau misalkan dipanggilnya pas ada muhasabah. Sabar diri. Bayangkan. Itu harus. Iya. Berarti susah kalau di outdoor memang sulit ya. Intinya gini Mas, kita dan penonton itu harus sama-sama Sepakat. satu konsep untuk sepakat bahwa ini nih kita semua nih lagi dalam acara komedi. Kalau semua sepakat, saya yakin penampilannya maksudnya ya bisa berhasilnya tuh lebih besar. Iya, benar. Keberhasilan dari satu penampilan bisa lebih besar. Benar. Berarti Ya, bisa tiga. saya ada ininya nggak nih Instagramnya nih? Instagramnya belum ada. Pokoknya adanya di toko offline ya. Di toko offline-nya itu di mana? Jalan Jenderal Sudirman ya. Jangan-jangan sembilan depan Mr. Frozen. Pokoknya harus beli nih. Pokoknya rasanya rasa Thai tea banget nih. Tika. Oke, lanjut. Untuk acara tahunan itu ada nggak sih? Untuk stand up comedy acara tahunan gitu mungkin kan biasanya kita kan ada yang namanya kalau hal-hal apa ya kayak komunitas yang lain kan ada hari jadi selalu mengadakan agenda atau misalkan ada acara tahunan yang membuat kalian sendiri dan mengundang komunitas-komunitas lain dari daerah itu pernah dilakukan nggak sama stand up comedy Indramayu atau rencana kedepannya ada seperti itu? Saling lempar tuh. Kalau inisiatif untuk menginisiasi acara sih pengen, maksudnya semua orang juga ada, cuma kendalanya sponsor. Oh, sponsornya. Oh, memang harus ada sponsor gitu. Ya iya dong, kalau budget sendiri kan harus Iya. nabung berapa tahun Mas. Nah, sebelum ini prestasi kalian yang paling terbaik siapa nih? Prestasinya? Kok Bambang. Kalau mau prestasi, alhamdulillah sih. Saya juga kayak sering ikut audisi juga di dua kompetisi terbesar ya. Salah satunya di televisi tuh. Yang pertama audisi Stand Up Comedy Academy, saya pernah mengikuti waktu tahun 2018. Itu waktu Suca 4. Alhamdulillah saya juga nyampe di tahap 2. Terus juga waktu bulan Februari kemarin, saya juga sempat mengikuti audisi Suci 9 Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV. Alhamdulillah juga lancar. Cuma karena sekarang ada Mbak Kokor ya, jadi ditunda kegiatan audisinya. Masih belum ada kabar juga. Terus juga prestasi lainnya, saya juga kayak sering mengikuti kompetisi juga sih. Paling jauh itu kompetisi pernah di Subang. Oh, Subang. Ke saudara stand up comedy Subang itu paling jauh sih. Tapi saya pernah dengar bahwa Kompetisi. Bambang Sutarno ini dia juga salah satu ini ya teman-teman prestasinya dia adalah apa Noknang Dermayu ya? Iya, Indramayu Noknang ya? Dermayu Noknang Indramayu 2019. nih. Buat teman-teman nih, jangan lupa subscribe Badan Kreatif karena ada orang-orang hebat di sini yang kita datangkan. Terus saya pernah dengar juga Bambang Sutarno ini pernah kerjasama dengan Kompas TV stand up comedy. Oh iya, benar. Itu seperti apa itu? Jadi kan waktu bulan Februari kemarin kan kebetulan audisi ya. Bisa kan audisi kan kayak ngumpulin formulir gitu tuh Mas. Sebenarnya kayak ada kontak kita, CV kita. Nah, kebetulan beberapa minggu setelah audisi, saya itu tiba-tiba ditelepon sama pihak Kompas TV. Ternyata pihak Kompas TV ini nawarin job, alhamdulillah ya. Jadi job ini kayak keliling ke 9 sekolah di Jawa Barat. Salah satunya itu ada Indramayu, kota Cirebon dan juga kota Banjar dan kota lainnya. Nah, alhamdulillah juga saya tuh ke bagian 3 kota. Kita perform di Indramayu, kota Cirebon sama kota Banjar seperti itu. Tapi terus kan itu akhir dapat job dari Kompas TV itu waktu
awal Maret deh kayaknya. Ya awal Maret ya. Itu kan sebelum masih Covid-nya belum ada ya. Iya. Nah, setelah Covid-nya ada jadi eventnya itu dibatalkan udah. Karena kan sekolahnya libur gitu ya. Itu sih pengalaman menarik. Wah, luar biasa Dari sekali Kompas ya. TV. Dari Indramayu loh. Mas Debi mungkin Keren. ada nggak prestasi terbaiknya gitu? Apa Ya. seperti apa gitu? Ya menurut saya sih terbaik ya. Karena kan orang bilang, ya gitu aja bang. Bangga dong, karena sudah Haruslah. bisa membuktikan bahwa apa yang kita geluti hobi itu bisa menjadi hal yang luar Hasil. biasa, yang belum tentu orang lain bisa Iya, benar. dapatkan. Apalagi seperti Mas Bambang Sutarno ini bisa kerjasama dengan dikontak langsung sama pihak Iya, Kompas dikontak TV, langsung. yang pelopor TV nasional tentang stand up comedy. Kalau Mas Debi nih, saya dengar dulu juga Mas Debi nih banyak ini nih prestasinya. Iya, udah senior Udah- dia. sudah Saya hitung dulu ya mas. Melanglang buana. sudah sering ketemu dengan komedian-komedian stand up senior, udah sering-sering sharing. Oh ternyata tidak ada. Ada satu sih mas. Mas Bingung Debi, ngitungnya. bisa diceritakan nih Ya. pengalamannya nih. Pengalaman dulu waktu lulus sekolah aja sih. Ada kompetisi PNC di mantan sekolah dulu mas. Di Sindang. Iya. Nah pesertanya kan ya kita juga. Iya, iya. Nah di situ ya saya yang menang. Luar biasa sekali ya. Jadi the number one. Gitu. Dari berapa peserta? 50, 76. Dan kebetulan di sekolah sendiri ya. Luar biasa sekali prestasinya. Tapi bener loh, Mas Debi ini terlalu menyembunyikan sesuatu. Saya tuh sudah banyak cari tahu dulu ya sebelum ini. Mas Debi ini nih sudah sering sudah sering banyak prestasinya gitu. Dari mulai ikut-ikut kompetisi juga sama kayak Bang Sutarno walaupun gagal, tapi juga berprestasi karena pernah katanya ceritanya open mic di luar studio terus ditontonin sama komika-komika senior yang sudah melanglang buana di TV. Ya, seperti itu. Gimana tuh ceritanya tuh Mas Devi? Itu sih bukan kita perform, Apa namanya kombut ya? Kombut ya. tapi lagi ada challenge. tuh. Oh, Oh, challenge. challenge. Seperti apa? Iya, iya. Seperti apa itu? Ya sekedar lempar-lempar jokes aja sih, nggak perform 5 menit atau 10 menit satu kali lempar jokes gitu. Kebetulan waktu itu garing. Tapi untuk kayak artis-artis stand up comedy ini nih yang sudah senior, yang mungkin udah sering ketemu ya, itu orangnya gimana sih? Humble nggak terhadap komunitas daerah? Terus seperti apa gitu? Mereka sombong atau seperti apa? Penasaran nih sebagai orang awam, pengen menanyakan. Kalian pengen jadi stand up comedian kan pengen jadi artis, tapi ketika kalian bertemu dengan orangnya langsung, Iya. itu orangnya seperti apa? Kalau orang kan manusia itu paling unik mas, karena mereka bisa punya beberapa kepribadian yang ditujukan ke beberapa orang. Kan Anda kita ini nggak- filosofis ya? Nah, kita nggak tahu orang itu benar-benar tulus apa, menampilkan dirinya yang sesungguhnya bahwa dia itu tulus, kita nggak tahu. Tapi waktu kita ketemu orang-orang yang disebut tadi sebagai orang senior, pioner stand up, ya mereka sih kalau komedi itu beda mas sama cabang-cabang ilmu lain. Jadi nggak terlalu seperti apa ya, nggak formal, nggak ya biasa aja gitu. Iya, Maksudnya, iya. kita ketemu kayak selayaknya orang yang udah akrab bertahun-tahun. Bang ajarin gue stand up dong bang. Alah lu ya kata-kata kasar juga muncul walaupun karena ya uniknya komedi tuh di situ. Tapi tetap pesan-pesan sih disampaikan gitu, maksudnya supaya kita tetap konsisten dengan hobi kita, dengan apa yang menjadi tujuan kita, tetap mereka kasih ya gambaran umumnya ya mereka sih welcome gitu. Terus gini, balik lagi ke pertanyaan yang tadi yang sudah melenceng jauh nih ya, tentang agenda tahunan nih. Sepertinya prestasi kalian lumayan luar biasa ya, luar biasa sekali karena sebuah stand up comedy daerah gitu bisa sampai ada yang seperti Bang Sutarno, Audisi, ya. ini Mas Debi juga, untuk mungkin yang lain-lain juga anggota juga kita mungkin dari internalnya stand up comedy dalam ini sudah tahu bagaimana mereka berprestasi.
Untuk sponsor nih, kan kalian bilang sponsor nih, barangkali ada sponsor yang berminat nih buat acara nih, buat dengan stand up comedy nih. Kita Mintanya apa tuh mas? ya pokoknya kalau minimal lah agenda tahunan gitu ya 1 miliar lah. Wah, serakah sekali ya. Oke, untuk ini komedi itu menurut Anda ini seperti apa? Komedi ini seperti apa? Karena kata kutipan dari Charlie Chaplin, komedi is tragedi. Tragedi akan menjadi sebuah komedi ketika diceritakan nanti. Gimana nih untuk menurut Anda? Mas Debi dulu lah, saya belum ada gambaran. Gimana nih? Ya kalau menurut saya komedi itu gaib pokoknya. Apa yang kita lempar tidak sama dengan orang yang tangkap. Betul. Dan komedi itu saya bukan karakter sendiri ya. Komedi itu memasukkan sesuatu yang besar ke dalam sesuatu yang kecil. Atau sebaliknya, sesuatu yang kecil dimasukkan ke sesuatu yang besar. Nah, biasanya di situ timbulnya komedi. Contohnya, apa yang menjadi sesuatu yang besar? Contohnya misalkan TNI. Ya, sesuatu yang kecilnya apa? Misalkan odong-odong. Kemarin saya lihat Pak TNI naik odong-odong. Kan unik. Garing. Oh iya. Oke, itu seperti itu. Kalau untuk menurut Mas Taro ini seperti apa komedi? Kalau menurut saya komedi itu seni berbicara yang unik sih. Soalnya kan bagaimana kitanya ya menyampaikan materi, menyampaikan pengalaman, juga menyampaikan pemikiran unik kitanya, terus pas disampaikan lucu gitu ya. Jadi menurut saya sih komedi itu seni berbicara yang unik sih, gitu. Oke, kalau menurut saya sih komedi itu sebenarnya kita berbicara tentang semua jenis komedi. Bahwasanya komedi itu adalah orang-orang yang cerdas. Entah itu komedi dengan menggunakan barang-barang atau menggunakan gestur tubuh dan sebagainya. Terutama stand up komedi yang mengambil kutipan dari sehari-hari atau cerita yang dibuat. Ya, itu adalah menurut saya adalah komedi itu adalah orang-orang yang cerdas. Sangat cerdas karena dia bisa mengatur dari emosi. Terus dia bisa paham tentang ini. Sebenarnya kalau saya bilang sih orang komedi itu kalau udah tahu alurnya itu bakal susah ketawa. Justru. Bener nggak? Iya, semakin kita Semakin paham komedi, semakin kita susah untuk ketawa. Kalau saya aja sekarang ya nonton OPJ aja tuh udah nggak bisa ketawa. Iya benar sih. Lihat Anwar dengan tingkat-tingkat konyolnya, ini Cagur, Ajis Gagap, susah mas ketawa. Padahal dulu kita sering terbahak-bahak sama mereka ya. Bingkal-bingkal mas. Bener. Sampai nggak bisa makan 2 hari. Lihat Anwar tuh bagus banget dulu. Sekarang tuh apa itu? Bener. Oke, sekarang terakhir nih untuk masing-masing nih. Coba nih ada jokes andalannya nih. Barangkali pada penasaran. Gimana sih jokesnya nih? Coba dari Mas Debi dulu nih. Gimana nih? Aduh, ini aja lah ya. Kita tuh kenapa sih ya? Maksudnya tabu banget dengan kata tetek gitu. Kalau ada orang tetek orang. Tapi kalau ada bengeknya di belakang, itu biasa aja. Tetek bengek gitu. Oh, tetek bengek, nggak jorok. Ya. Kalau di breakdown satu-satu kan tetek nggak saya jelasin ya, nggak tahu. Nah, bengeknya itu, bengek kan ada 2 arti ya. Ada bengek ampeg, sesak napas, sama bengek itu penyok. Berarti kalau tetek bengek apa dong? Oke. Lumayan. Lucu. Nah, Mas Taro nih gimana nih? Kalau saya Iya gitu lah. tapi kalau saya materinya lebih kebanyakan ke cewek sih ya. Terus juga saya act out-nya juga kebanyakan ke nirui cewek gitu. Jadi gini ya. Percaya nggak sih saya gini-gini juga punya mantan loh. Cowok tapi. Lucu nggak? Patahannya itu ya. Lumayan. Iya kadang pakai materi itu tiap
kan udah menyampaikan materi gitu ya, tiba-tiba nanya gitu, teman-teman percaya nggak sih saya gini-gini punya mantan loh, wih cowok tapi wah gitu sih, kayak patah gitu. Itu sih jokes andalan lebih saya. ke sini ya, stand up komedian itu adalah sesuai karakternya masing-masing. Iya benar. Oke, gitu aja buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Insya Allah kedepannya bakal ada teman-teman yang lebih menarik nih. Undangan yang lebih bagus. Menarik. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Pokoknya jangan lupa tetap terus dukung stand up komedi Indramayu. Jangan lupa subscribe juga untuk ke Badan Kreatif, dan terima kasih untuk Visabian FR. Sorry. Nih admin. Makasih untuk meminjam studionya. Jangan lupa terima kasih juga untuk Tika nih. Tika udah mensponsori kita nih. Jangan lupa kalian beli Tika di depan Mr. Frozen, Jalan Jenderal Sudirman, dekat Bundaran Perahu. Oke, sampai jumpa di episode lainnya. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja.